Tiga suara batin Bapak Ibu yang ini perlu kita sadari, perlu kita waspadai, dan perlu kita kelola. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu-ibu sekalian, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Mudah-mudahan semakin hari semakin solehah, makin cantik lahir batinnya, makin indah akhlaknya, semakin diampuni dan disayang sama Allah. Karena sebetulnya kecantikan lahir itu hanyalah pancaran dari cantik di dalam. Betul Bu? Ada istilah inner beauty. Apa itu inner beauty Bu? Cantik yang datang dari dalam. Mudah-mudahan tiap langkah ibu-ibu dari rumah berjalan melangkah ke majelis ilmu ini menjadi wasilah Allah hapus segala salah dan dosa, dan Allah angkat derajat. Walau bagaimanapun, saya sering sampaikan, pertemuan offline di majelis ilmu seperti ini Bu, itu gak bisa dikalahkan bobot berkahnya dengan pertemuan online. Sepakat gak? Beda Bu. Hari ini sebetulnya kalau cuma pengen ngaji, kalau cuma pengen belajar, itu kan gak perlu keluar rumah ya Bu. Ibu bisa lewat apa? Mungkin lewat YouTube, ikut Zoom gitu ya. Tapi saya pastikan bobot berkahnya beda ya. Kadang-kadang kalau lewat online gitu ya, apalagi ikut Zoom, kameranya mati, ustadznya ngomong, Anda rebahan, nanti ditinggal tidur tuh saja tuh, atau ditaruh gitu cuci piring itu. Tahu aja Ustadz katanya. Itu mungkin ilmunya dapat, tapi kita kehilangan barokahnya Bu. Karena ada adab-adab gitu ya. Itulah kalau belajar itu yang kita minta bukan cuma tambahan ilmu, tapi yang kita minta itu rezeki pemahaman. Gimana doanya Bu kalau mau belajar tuh? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Rabbi, tambahkan kepadaku ilmu dan rizkikan kepadaku pemahaman. Karena ada orang yang mungkin ilmunya nambah tapi gak dikasih rezeki pemahaman. Ya, di antara tanda kita dapat rezeki pemahaman itu apa Bu? Makin sering kita datang ke majelis ilmu, betul-betul ada perubahan nyata dalam diri kita. Ilmu itu berbuah menjadi amal. Ilmu itu berdampak pada perubahan diri, Bu. Jadi bukan cuma sekedar duduk, dengerin, alhamdulillah kita syukuri itu.
Syukuri itu. Kita masih diberikan taufik, diberikan hidayah, digerakkan hatinya oleh Allah untuk melangkah ke majelis ilmu. Syukuri itu. Tapi jangan sampai kita terjebak pada ilusi ilmu, Bu. Apa namanya? Ilusi ilmu itu apa? Mentang-mentang udah duduk datang di majelis taklim dan mentang-mentang sudah tahu, lalu kita merasa otomatis solehah. Nggak bisa, Bu. Ya, karena apa yang kita tahu itu perlu kita latih. Apalagi ngomongin jiwa. Ada namanya latihan jiwa. Bukan cuma olahraga, tapi ada juga olah jiwa. Analoginya begini, Bu. Ibu nonton YouTube. YouTube itu isinya apa? Tayangan YouTube itu ibu nonton orang lagi olahraga. Ibu nonton aja nih. Ada orang lagi angkat beban misalnya, sit up, push up, aerobik, macam-macam lah. Ibu cuma nonton, habis itu TV-nya dimatiin, terus ibu otomatis sehat. Gitu nggak, Bu? Gitu nggak? Enggak. Harusnya diapain? Ada exercise. Sama. Analoginya begitu, sama. Ibu, alhamdulillah, kita bersyukur. Allah masih kasih kita taufik untuk mau datang ke majelis ilmu. Tapi jangan berhenti di situ. Apa yang udah kita tahu, yang kita bahas di majelis ilmu, kita latih. Kalau bahasa dari para ulama itu mujahadah, riyadhah. Karena saya sering, Bu, ini mohon maaf ya, Bu ya, saya sering dapat curhatan. Baik itu mungkin dari suami atau dari istri. Sering tuh, Ustadz, gimana ya Ustadz? Mohon maaf ini, pasangan saya itu ngajinya rutin Ustadz. Tiap minggu majelis taklim terus. Seragamnya ganti-ganti Ustadz. Tapi maaf ya Ustadz, kelakuannya gak ada yang berubah. Ini self kritik, Bu, ini autokritik buat kita. Gitu ya. Padahal saya mau ngingetin, mestinya orang pertama yang merasakan dampak positif, perubahan positif diri kita, itu orang-orang terdekat. Betul, Bu? Iya. Jadi penilaian yang paling jujur tentang diri kita itu orang-orang terdekat. Ini kayak saya nih. Saya mah di depan ibu-ibu begini kelihatan soleh ya, Bu. Oh, saya didengerin, orang mungkin kagum. Ustadz, Masya Allah. Tapi kalau saya pulang ke rumah, istri saya muak ngelihat saya. Itu penilaian jujur tuh, Bu. Itu yang paling jujur. Kalau saya di rumah, istri saya terganggu, gak suka dengan akhlak saya, anak saya juga begitu. Nah itu, mau seluruh jamaah muji-muji saya juga. Penilaian yang paling jujur itu dari orang terdekat. Jadi orang pertama yang mestinya merasakan dampak perubahan kebaikan dari diri kita itu orang-orang terdekat. Jadi poin saya apa? Mudah-mudahan makin banyak kita ngaji itu betul-betul membuat kita semakin baik dari hari ke hari. Amin. Yuk, seperti biasa kita saling mendoakan dulu. Mana tangan kanannya angkat ke atas, usap-usap yang sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya, saudaraku. Mudah-mudahan pagi hari ini penuh berkah. Semakin hari semakin baik. Semakin lapang dadanya. Bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Gantian tangan kiri yang sebelah kiri. Saudaraku. Amin ya Rabbal alamin. Makasih ya sudah didoakan. Mudah-mudahan doanya kembali pada yang mendoakan. Berikan senyuman paling manis buat kanan kirinya, silakan.
Jadi Bu, rezeki yang paling mahal dari majelis ilmu tuh diantaranya rezeki silaturahim, betul ya? Ini jangan cuma duduk tapi sama kanan kiri nggak saling kenal. Kenalan Bu, ya nanti kenalan. Siapa tahu pulang dari sini besanan gitu kan, kita nggak tahu. Ya, jadi oke. Apa tema kita hari ini Bu? Inner voice. Waduh, judulnya keren ya Bu. Apa judulnya? Inner voice itu apa sih Bu? Suara-suara yang ada di dalam diri. Ini suara-suara yang muncul di pikiran kita, di benak kita. Mungkin berupa lintasan-lintasan pikiran atau bisikan-bisikan. Ini penting Bu untuk kita sadari dan untuk kita kelola Pak. Untuk kita kendalikan. Kenapa? Sebetulnya mau sebising apapun di luar diri kita, selama kita punya keheningan di dalam, itu gak terlalu ngaruh tuh. Jadi kita itu bahagia atau menderita. Ibu-ibu dadanya lapang atau sempit, ya, tergantung bagaimana kita menyadari dan mengelola suara-suara di dalam diri. Ya. Dan ini arusnya deras sekali Bunda. Suara-suara di dalam diri nih Bu, suara-suara di pikiran, dalam benak Anda, di ruang batin Anda, itu arusnya deras sekali. Mari kita bandingkan. Bu, kalau suara yang keluar dari mulut itu sebetulnya nggak seberapa. Coba saya mau nanya, siapa di sini yang paling cerewet? Ada? Bu, gini, secerewet-cerewetnya Anda, coba Anda hitung deh sesekali. Gini, Anda pakai stopwatch, Anda ngomong terus nggak berhenti. Anda nyerocos terus, 1 menit aja. 1 menit Anda hitung, ngomong terus, nyerocos terus, nggak pakai berhenti. Itu kira-kira berapa Bu? Berapa kata maksimal yang bisa Anda ucapkan? 1 menit. Secerewet-cerewetnya Anda, itu 1 menit paling maksimal itu 140 kata. Coba aja hitung, nggak lebih. Anda ngomong nih, Anda hitung katanya, itu paling 140 kata. Kalau suara yang keluar dari mulut. Tapi kalau suara yang ada di pikiran Bu, yang ada di ruang batin, muter terus di kepala, ya, lintasan pikiran, bisikan-bisikan. Ada yang tahu nggak? Dalam 1 menit ada berapa? Ini saya nggak ngarang. Ini menurut beberapa pakar yang meneliti tentang hal ini, mereka mengatakan suara dalam pikiran itu 1 menit bisa 4.000 kata. Berapa? 4.000 kata. Anda coba lihat perbandingannya Bu. Kalau suara dari mulut berapa? 140. Tapi kalau suara di pikiran Bu, 4.000. Itu tuh berisik sekali Bu. Ya, ini ibu-ibu mulutnya diem nih. Tapi di sini nggak diem, bener nggak? Ayo, tahu saya. Mungkin ada yang mikirin, tadi jemuran diangkat belum ya? Tadi kompor udah mati belum ya? Ustadz Sony makin gemuk ya? Ada aja. Bahkan kita tidur sekalipun Bu, itu tuh dia muter terus, betul Bu? Anda bayangin kalau 1 menit aja 4.000, berarti sehari itu bisa jutaan. Bahkan kita tidur sekalipun dia jalan, makanya kita mimpi, ya kan Bu? Kadang-kadang mimpinya bersambung. Kita mimpi, bangun, tidur, bersambung lagi. Ada yang pernah gitu? Itu bukti. Jadi ini perlu kita sadari. Kenapa? Karena inner voice itu, suara-suara di dalam diri kita, sumbernya bisa 3. Yang pertama, suara yang datang memang dari
dari diri sendiri. Namanya hawa. Apa namanya, Bu? Makanya kalau orang Indonesia suka nyebut apa? Hawa, hawa nafsi. Suara yang datang dari diri sendiri. Itulah mengapa ayatnya itu berbunyi wanahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang kedua, ada suara-suara yang memang datangnya itu dari setan. Disebut dengan was-was. Apa namanya, Bu? Gimana ayatnya? Yuwaswisu fi sudurin nas, terus minal jinnati wan nas. Jadi setan itu, Bu, setan itu sifat. Dia bisa dalam bentuk jin, bisa dalam bentuk manusia. Artinya manusia yang kayak setan banyak, Bu. Maksudnya yang membisik-bisikin kita kepada keburukan, yang mengajak kita kepada yang jelek-jelek. Itu namanya was-was. Dan dibisikinya itu bukan ke telinga, tapi ke dada. Tadi kan yuwaswisu fi sudurin nas. Masih ingat ya? Sudur itu apa, Bu? Sudur itu dada. Sodor, sodrok, sodrun, sudur. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga tuh lintasan-lintasan pikiran yang memang datangnya itu dari Allah atau dari malaikat. Namanya ilham. Apa namanya, Bu? Ilham. Kita kan bukan nabi ya. Kalau nabi dapatnya wahyu. Ya. Tapi kalau kita hamba-hamba Allah dapatnya itu ilham. Fa'auhaina. Nah ini perlu kita sadari. Jangan sampai yang kita ikutin itu bisikan-bisikan, lintasan-lintasan pikiran yang datangnya dari setan, yang datangnya dari hawa nafsu. Itu bahaya. Karena suara di dalam diri itu, Bu, itu sangat otoritatif. Dia sangat powerful. Suara apapun kalah. Mau itu suara ustadz kek, suara motivator, suara orang tua, suara-suara itu pada akhirnya akan kalah sama suara-suara yang ada di dalam diri kita. Makanya ini bahaya nih. Ini perlu kita sadari. Suara-suara apa yang kita ikutin? Ya, lintasan-lintasan pikiran apa yang itu memang perlu kita lawan, ya, perlu kita kelola, atau perlu kita ikuti. Ini perlu kita sadar, Bu. Karena untuk mengendalikan sesuatu, kita perlu sadar dulu. Segala sesuatu yang tidak kita sadari, itu nggak bisa kita kendalikan. Nggak bisa kita ubah. Makanya sering saya sampaikan, langkah pertama untuk mengubah apapun, itu sadar dulu. Sadar dulu. Kalau kita nggak sadari itu, nggak bisa kita berubah. Kalau orang minimal dia sudah menyadari, itu udah dikit lagi insya Allah. Minimal menyadari dulu. Kalau seseorang itu sudah masuk pada level kesadaran, itu udah 50% insya Allah menuju pemulihan, menuju perbaikan. Ya. Jadi sadari dulu, minimal sadar nih, Bu. Nanti kita akan bahas apa saja suara-suara batin yang perlu kita sadari dan ini perlu kita kendalikan. Nah, tadi ada berapa, Bu, dalam semenit? Dalam semenit ada berapa suara dalam diri? 4.000. Jadi pagi hari ini kita akan membahas 4.000 suara-suara. Banyak banget ya. 3 aja. Ya. 3 suara batin, Bunda. Ibu, Bapak juga ada ya sebelah kanan saya. Ternyata ada bapak-bapak juga. 3 suara batin, Bapak Ibu, yang ini perlu kita sadari, perlu kita waspadai, dan perlu kita kelola, perlu kita kendalikan. Ya, Bu ya. Kalau Bapak Ibu pengen bahagia, pengen lapang,
jiwanya, pengen tenang, pengen damai pikirannya. Pengen gak sih Bu? Rezeki yang paling mahal hari ini kan ketenangan ya Bu ya. Ketenangan. Saya disclaimer dulu ya. Tenang itu jangan diartikan lamban, males, kelemar-kelemar. Bukan. Bukan. Tenang itu sebuah kondisi jiwa. Kita tetap produktif secara fisik. Ya. Orang-orang beriman itu mesti produktif. Do your best, semangat, etos kerjanya bagus, karyanya berkualitas. Tapi dalam proses gerak langkah kehidupan itu kita jalani dengan hati yang tenang. Betul Bu? Bukan dengan hati yang rungsing, kemerungsung. Ya. Nah, bagaimana kalau saya sebut istilah saya Bu? Istilah saya itu peaceful productivity. Waduh. Coba diulang Bu apa? Nah, apa artinya? Dilarang merokok. No smoking. Kita produktif tapi peacefully. Kita punya tekad bergerak menuju tekad itu tapi tawakal. Makanya kata Allah kan fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kita punya prinsip tapi bijak terhadap perbedaan. Nah, itu dua paduan yang luar biasa loh Bu. Ada orang yang punya prinsip keras banget, akhirnya tapi dia nggak bisa lihat perbedaan. Beda sedikit ngamuk, ya. Beda sedikit nyalah-nyalahin. Ya, enggak, kita prinsip punya, tegas dalam prinsip, tapi kalau lihat perbedaan kita bisa bijak. Nah, itu perpaduan yang indah. Kalau istilah lainnya itu peaceful fighter. Coba diulang Bu. Kita fighter Bu, tapi peacefully. Ya. Jadi biasanya itu suka dijadikan dikotomi, padahal ini bisa kita padu padankan. Nah, bagaimana bisa memadu padankan itu dengan menguasai ruang batin? Bagaimana cara untuk bisa menguasai ruang batin? Langkah awalnya dengan menyadari suara-suara apa yang ada dalam diri kita, mana yang sering kita ikuti. Nah, ada 3. Itu materi kita Bu. Materi kita hari ini, mari kita sadari. Ada 3 suara batin di dalam diri kita yang ini perlu kita waspadai. Dorongan-dorongan di dalam diri yang ini perlu kita kelola, perlu kita manage, ya. Nah, kalau kata AA itu kan manajemen kolbu, ya. Kalau saya menyebutnya inner game. Apa Bu? Inner game itu apa? Permainan yang ada di dalam diri. Sadar nggak bahwa dalam diri kita tuh ada dinamika, ada permainan yang itu perlu kita menangkan. Ada peperangan Bu di dalam diri itu. Kalau kata para pakar, kalimatnya begini: the greatest war are fought out in the silent chamber of the heart. Nah, coba diulang Bu. Peperangan terbesar itu adanya di mana? Di dalam diri. Kalau kata Nabi, jihadun nafs. Kita nggak bisa menang di luar sebelum kita menang di dalam. Ibu nggak bisa jadi orang tua yang baik, jadi ibu yang baik, istri yang baik, suami yang baik sebelum mulainya dari diri. Kita nggak bisa mengubah orang lain sebelum kita mengubah diri. Ya, kalau kita mau menang di luar, menang dulu di dalam. Yang pertama, suara batin, dorongan-dorongan di dalam diri yang perlu kita sadari dan perlu kita waspadai adalah suara-suara atau dorongan-dorongan jiwa yang mendorong kita, membuat kita selalu ingin tergesa-gesa,
buru-buru, pengen apa-apa cepet-cepet. Hati-hati bu. Bahkan ada hadisnya, kata Nabi SAW, ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Nah ini bahaya nih bu. Bahkan dorongan ingin cepet-cepet, tergesa-gesa, itu bisa jadi sumber dosa. Kepingin cepet-cepet kaya, gimana? Korupsilah. Kepingin cepet-cepet apa lagi? Dapat gelar, nggak mau menempuh prosesnya, curanglah. Usaha kepingin cepet-cepet dapat hasil, berdoa kepingin cepet-cepet dikabulkan, itu bahaya bu. Sekarang itu kan kita hidup di zaman yang kayaknya pengen apa-apa cepet ya bu ya. Yang paling laku tuh yang gitu-gitu tuh, seminar bagaimana cepat kaya, cepat sukses. Akhirnya kita nggak mengindahkan prosesnya. Doa kepengen cepat-cepat dikabul. Padahal bahkan kata Nabi SAW, perhatikan ibu, ini hadis penting banget. Dalam urusan doa, apa kata Nabi? La yazalu yustajabu li abdi malam ya'jal. Apa artinya? Allah itu senantiasa akan mengabulkan doa seorang hamba malam ya'jal, selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Dalam riwayat lain malam yastajil. Ya, ibu tahu takjil bu? Takjil itu apa bu? Itu kan dari kata istijal, takjil. Takjil itu apa bu? Nah di sini berubah maknanya ya. Takjil tuh gorengan Ustaz. Kolek Ustaz. Takjil itu kan menyegerakan ya bu ya. Memang ada beberapa hal yang perlu kita segerakan. Buka puasa, segerakan. Makanya disebut apa? Takjil. Apalagi menguburkan jenazah, segerakan. Ya bu ya. Bayar utang, segerakan. Apalagi menikahkan anak, kalau udah waktunya, jodohnya udah ada, segerakan. Jangan tunda-tunda. Ada beberapa hal dalam hidup yang perlu kita segerakan. Tapi untuk urusan doa, kata Nabi, justru sebaliknya. Karena kadang-kadang Allah itu menunda sesuatu, hendak Allah sempurnakan. Segala sesuatu yang Allah tunda itu pasti hendak Allah sempurnakan. Ya. Orang tuh kalau ngikutin dorongan batin, kepengen cepet-cepet, kepengen buru-buru, akhirnya suuzon sama Allah. Mana ya Allah, aku udah doa, mana? Nah itu tuh. Saya lengkapi hadisnya ya. Nabi bersabda, Allah itu senantiasa mengabulkan doa selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma'al istijal, seperti apa itu hamba yang tergesa-gesa? Rasul menjawab, hamba yang tergesa-gesa itu adalah mereka berdoa, tapi setelah berdoa mereka mengatakan, mana? Mana? Aku udah doa, mana? Itu kalimat kayak begitu tuh bu, doanya tertolak. Ada suudzon di situ. Padahal bu, udah deket tuh. Kita kan doa lagi, doa lagi. Kata seorang ulama, doa itu seperti mengayuh sepeda. Doa makin deket, makin deket, makin deket, dan udah deket tiba-tiba kita suudzon. Mana Allah nggak kabulkan doaku, itu cancel tuh bu. Anna inda dzanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Padahal bu, ada sebuah kalimat yang indah banget.
dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Beliau bilang begini, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasik. Janganlah engkau berputus asa ya ketika engkau merasa udah berdoa tapi kok seakan-akan belum nampak wujud pengabulannya. Fahuwa dhaminalakal ijabah, karena Allah itu menjamin pengabulan doa. Fima yakhtaru khulak la fima takhtaru linafsik, dalam bentuk yang dia pilih untukmu, bukan dalam bentuk yang engkau pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, pada waktu yang dia kehendaki untukmu, bukan pada waktu yang kau kehendaki. Jadi Bu, lepas aja. Allah tuh zat yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita, apa yang kita butuhkan. Betul Bu? Gak usah terburu-buru ya. Kata seorang filosof, belajarlah dari alam semesta. Perhatikan Bu, alam semesta ini gak pernah terburu-buru, iya kan? Semua berjalan pada garis edarnya, betul Bu? Matahari terbit, matahari terbenam, buru-buru gak? Tapi sampai. Pokoknya begini Bu, ini silahkan, boleh direkam, jadiin story. Ibu pengen tenang? Jawab, pengen? Pengen dadanya lapang? Orang-orang beriman tuh kenapa sih kok hatinya tenang, dadanya lapang, pikirannya itu penuh dengan kedamaian? Karena mereka yakin tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik, tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik, dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu lebih baik. Enak gak Bu? Allah itu kalau menetapkan sesuatu, semoga itu yang terbaik. Tapi kalau Allah menunda sesuatu, itu pasti jadi semakin baik. Dan ketika Allah mengganti sesuatu, maka itu yang lebih baik. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semuanya baik. Ya, Bu, yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Yang Allah tunda pasti jadi semakin baik. Segala sesuatu yang Allah tunda itu Bu, pasti hendak Allah sempurnakan. Karena biasanya kalau yang disegerakan itu kecil. Contoh bulan puasa tadi kita sebut takjil. Bu, takjil itu gede apa kecil? Contohnya apa contoh takjil? Misalkan saya tanya nih, lagi bulan puasa, Bu, takjilnya apa? Jawabannya apa? Kalau misalkan ibu jawab begini, Bu, takjilnya apa? Nasi padang Ustaz, pantas nggak Bu? Yang Allah akhirkan itu hendak Allah sempurnakan, dan apa yang Allah ganti, maka itu yang lebih baik. Dalilnya telak dalam Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu nggak senang sama sesuatu padahal itu baik. Boleh jadi kamu senang sama sesuatu padahal itu nggak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu nggak tahu. Jadi jangan enak aja Bu, relax nih ya. Ikuti kata-kata saya. Kalimat ini mestinya membuat Anda lapang dan tenang jiwanya. Apa itu? Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk. Sekali lagi, apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Ayo. What belongs to me will simply find me. Wah.
Ini sebenarnya perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar tuh pernah ngomong begini, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu segala sesuatu yang menjadi takdirku, dia nggak akan melewatiku. Tapi segala sesuatu yang melewatiku, berarti dia bukan takdirku. Ya nggak, Bu? Tenang aja. Kalau kata Imam Al-Ghazali, Bu, beliau mengatakan begini, segala sesuatu yang menjadi takdirmu, dia akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, dia tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sedekat 2 bibir. Bu, jadi walaupun jaraknya sejauh 2 gunung, tapi kalau itu takdir kita, ketemu kita. Betul, Bu? Meskipun jaraknya sedekat 2 bibir, tapi kalau itu bukan takdir kita, nggak ketemu. Betul, Bu? Relax aja. Saya katakan tadi ya, relax itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, diem loh, enggak. Bergerak, Bu. Berikhtiar mah wajib. Itu amal soleh. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Tapi maksud saya, tenang. Gak mesti kemerungsung. Ya, seperti kemarin saya sama istri, Bu, lagi ada lagi ada niat gitu ya, pengen beli tanah di Bogor. Wah, istri saya, nanti kita harus buru-buru, nanti keburu dibeli orang. Lah, kenapa harus begitu? Kalau itu emang jodoh kita, nggak akan dibeli orang, betul, Bu? Tenang aja. Kalau emang itu dibeli orang, ya berarti bukan punya kita, ya nggak, Bu? Tenang aja, apa sih buru-buru? Orang tuh pengen buru-buru punya sesuatu, akhirnya apa? Ngutang. Itu nih makanya saya katakan ya, dorongan kepengen terburu-buru ini bahaya, Bunda. Ini bahaya. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Ya. Ikhtiar itu amal soleh, tapi dengan dada yang lapang. Makanya kan kalimat kita kalau mau melangkah gimana, Bu? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dan Allah tuh punya banyak cara loh, Bu, mengabulkan doa kita. Ya, minimal ya, dalam beberapa keterangan dari hadis Nabi, dari penjelasan para ulama, minimal itu ada 5 bentuk pengabulan doa dari Allah. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, Allah kabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita minta. Itu yang pertama. Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Kita minta A, Allah kasih A. Itu yang pertama. Pernah ngalamin dong? Pernah ya? Sering. Ada cara yang kedua. Cara kedua pengabulan doa dari Allah itu apa? Allah ganti dalam bentuk yang lebih baik dan lebih kita butuhkan. Aku istiqoroh ya Allah, jika dia baik jodohkan, kalau dia nggak baik perbaiki dia ya Allah. Itu kena virus harusitis, masih ingat, Bu? Virus apa namanya? Bu, serius, saya tuh gimana ya, 15 tahun jadi trainer, saya sering ketemu dengan orang yang mentalnya itu hancur, drop luar biasa karena penyakit harusitis. Serius, Bu, ini saya nggak bercanda. Ada seorang anak, Bu, mungkin dia udah dapet semacam arahan dari orang tuanya, kamu pokoknya kuliah harus di luar negeri, dari kecil di doktrin seperti itu gitu ya. Udah dipersiapkan segala sesuatu. Qadarullah, mungkin orang tuanya bisnisnya hancur, jadi nggak ada biaya, dia udah coba ikut beasiswa macam-macam juga nggak berhasil. Singkat cerita, gagal lah, Bu, anak ini kuliah di luar negeri. Ada tahu, Bu? Stres anak itu. Hanya karena gara-gara gagal itu.
Padahal kita kan nggak ngerti. Justru siapa tahu dengan dia gagal mungkin, terus di akhirnya hanya bisa kuliah di Indonesia. Allah punya rencana di situ, betul Bu? Kenapa kita harus segala sesuatu tuh? Nggak mesti. Kita punya rencana bagus dan itu sudah semestinya, itu bagian dari ikhtiar. Punya azam, punya tekad itu wajib. Seorang mukmin itu harus punya azam dalam hidupnya. Ini yang saya inginkan. Itu bagus. Fa'idha azamta, tapi fatawakkal 'alallah. Kadang-kadang kita kepengen A, Allah ganti B. Cara kedua tuh. Tadi cara pertama apa? Cara pertama dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Cara kedua diganti dengan yang lebih baik dan lebih kita butuhkan menurut ilmunya Allah. Kadang-kadang kita merasa ini yang terbaik untukku, tapi Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk kamu tuh yang ini. Dan jawaban itu seringkali baru muncul seiring waktu berjalan, nggak langsung ketemu jawabannya. Nah, banyak orang itu dadanya sempit karena pengen buru-buru dapat jawaban. Kenapa ini menimpaku? Kenapa hidupku seperti ini? Salahku apa? Jawaban itu mungkin nggak langsung ketemu, Bu. Tapi nanti seiring waktu berjalan, kejadian yang dulu kita sedihkan sekarang, oh ternyata ini maksudmu ya Allah. Pernah gitu Bu? Kejadian yang dulu kita sedihkan, yang dulu kita sesali, seiring waktu berjalan justru menjadi kejadian yang paling kita syukuri. Pernah Bu? Jadi jaga baik sangka itu. Itu cara kedua tuh, Allah ganti. Cara ketiga, Allah tunda sampai waktu yang paling tepat. Ya, sampai waktu yang paling tepat. Kadang-kadang kita berdoa pakai deadline pula. Ya Allah, pengen ini kabulkan ya Rob, kalau bisa minggu depan. Paling lambat bulan depan deh ya Allah. Ya boleh aja sih Bu, nggak ada salah-salahnya doa begitu. Tapi tetap terbingkai dengan keberserahan. Ya, Nabi Musa itu Bu berdoa untuk kekalahan Fir'aun. Ya Allah, Fir'aun itu udah melampaui batas. Dia gunakan nikmat darimu untuk menyesatkan banyak manusia. Ya Allah, hancurkan kerajaannya ya Allah. Kunci mati hatinya ya Allah. Bumi hanguskan kekuasaannya ya Allah. Itu doanya Nabi Musa untuk kehancuran Fir'aun. Ibu tahu berapa lama pengabulan doanya? Tahu berapa lama? Kata para ulama, jarak waktu antara Nabi Musa berdoa sampai akhirnya Fir'aun tenggelam itu 40 tahun. Berapa lama? 40 tahun. Bu, ini Nabi Musa yang berdoa. Ulul azmi minar rusul. Itu pun doa bukan untuk dirinya tapi untuk umatnya, untuk kaumnya. Kira-kira kalau model kayak kita, pantasnya berapa lama? Tapi maksud saya nggak begitu. Saya cuma mau bilang, tenang. Ya. Kadang-kadang Allah tunda sampai waktu yang paling tepat. Kita pengennya buru-buru. Ini sekarang ya Allah waktu yang paling tepat. Kata siapa? Sok tahu. Ya. Yang keempat, terkadang bentuk pengabulan doa dari Allah itu dihindarkan dari musibah, dijauhkan dari bala. Ibu, ini saya pakai analogi ya. Misal, ini naudzubillah, tapi ini bisa jadi harusnya tadi saya kecelakaan. Mungkin gak Bu? Bisa jadi. Tapi karena ada doa saya, doanya mungkin yang lain, doanya yang lain, tapi Allah konversi doa itu menjadi keselamatan. Mestinya kita kemarin kena penyakit, tapi Allah tolak bala itu, penyakit itu lantaran doa kita. Mungkin kita doanya yang lain, seakan-akan yang kita minta itu nggak dikabulin sama Allah.
Padahal Allah mengabulkan dalam bentuk apa? Dijagain kita dari bala wal musibah. Jadi kalau ada orang yang ngomong, Ustaz, doa saya nggak dikabulkan sama Allah, bohong. Ya. Open your eyes, open your heart. Ada yang kelima, tapi kalau yang kelima ini khusus untuk para kekasih Allah, khusus untuk para orang-orang yang Allah muliakan, para kekasihnya. Apa yang kelima? Allah simpan di akhirat. Karena dunia itu terlalu murah, terlalu kecil. Biasanya untuk para kekasih Allah nih Bu, untuk para nabi, untuk para salafus soleh, untuk para aulia. Jadi Bu tenang aja. Gimana tadi? Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukku akan menemukan caranya untuk datang. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukku akan menemukan caranya untuk hilang. Enjoy aja Bu. Bukankah semuanya titipan dari Allah ya? Tugas kita kalau memang dititipin sesuatu, kita jaga titipan itu. Itu amanah. Bisa kita konversi jadi amal soleh. Kalau 1-2 waktu tiba-tiba pemilik sejatinya mau ngambil, lepas aja Bu. Ya. Jadi nggak usah berat. Hidup itu ada bagian-bagiannya. Kadang punya, kadang nggak punya, betul? Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang orang mendekat, kadang orang menjauh. Kadang orang muji-muji kita, kadang orang menghina kita. Kadang sehat, kadang sakit. Biasa aja Bu. Itu sebuah kewajaran hidup. Ya. Itu yang pertama. Nah, hati-hati dengan bisikan, suara-suara batin, dorongan dalam diri kita yang membuat kita apa-apa pengen cepet-cepet, pengen buru-buru. Ngomong-ngomong ini challenge kita Bu sebagai orang tua, karena anak-anak kita, cucu kita sekarang kan hidup di zaman yang betul-betul serba cepat ya Bu ya. Kadang-kadang melupakan proses. Ya, kita perlu mengajarkan bagaimana anak-anak kita itu tangguh dalam berproses. Ya, karena pada akhirnya yang Allah nilai itu proses. Termasuk Bu, ibu kalau mau memuji anak, ini hati-hati nih, kadang-kadang kita suka salah jadi orang tua. Kalau kita mau memuji anak, jangan puji hasilnya, tapi apa yang dipuji? Prosesnya. Ya, anak misalkan nilai ujiannya bagus, dia lulus di kampus favorit misalnya, atau dia sukses dalam 1-2 hal. Anda jangan muji begini, kamu hebat nak. Jangan begitu Bu. Emang anak mama, bawaan lahirnya kamu pinter. Itu bikin orang jadi punya fixed mindset. Yang Anda puji tuh prosesnya. Nah, selamat, kamu sudah berjuang. Karena kamu belajar, karena kamu berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, itu yang dipuji tuh prosesnya. Karena kita tuh kadang-kadang suka menilai orang dari hasil, betul Bu ya? Manusia itu memang menilai orang dari hasil. Tapi kalau Allah menilai dari proses, perkara hasil, Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi gak usah terburu-buru, gak usah tergesa-gesa. Jalani, enjoy the process. Beramal dengan amal-amal yang Allah cintai, dengan hati yang bulat, bertawakal dan berbaik sangka. 2. Nah, yang kedua, kita mau bahas berapa hari ini? Tadi yang pertama apa? Suara-suara batin, dorongan-dorongan dalam diri yang membuat kita kayaknya pengen tergesa-gesa, pengen terburu-buru. Nah, ya, hati-hati itu. Nikmati prosesnya. Yakin yang terbaik akan sampai kepada kita, walaupun mungkin butuh waktu. Ya. Yang kedua,
suara-suara batin, dorongan-dorongan di dalam diri yang membuat kita tuh mengeluh, berkeluh kesah, suka melihat segala sesuatu itu dari sisi kurangnya. Ya, bentar, saya mohon izin ya Bu, saya punya kuis nih. Bu, coba lihat, kelihatan? Tolong jawab. Tolong jawab. Gelas yang saya pegang ini setengah isi atau setengah kosong? Jawab. Jawab. Gelas yang saya pegang ini setengah isi apa setengah kosong? Jawab yang benar. Bentar, sebentar. Kalau saya bilang ini setengah isi, saya benar nggak? Benar, emang setengah isinya. Tapi kalau saya bilang ini setengah kosong, saya benar nggak? Loh kok benar dua-duanya? Bedanya di mana? Hati-hati Bu. Kemana fokus perhatian Anda itu menentukan nasib Anda. Bu, ada sebuah penelitian, ini bagus banget. Ada seorang ilmuwan dari Amerika, dia itu penasaran tentang fenomena keberuntungan. Kenapa ya kok kelihatannya ada orang-orang yang hidupnya beruntung terus, ya Bu ya? Padahal kerjanya biasa-biasa aja, tapi kenapa kok nasibnya baik ya? Dia lulus kuliah, mau kerja, nggak pakai ngelamar, dapat pekerjaan yang enak, atasan juga baik, gaji cocok, pas. Dia mau nikah, ketemu jodohnya yang tepat. Dia mau beli rumah, ketemu lokasi strategis, harganya pas lagi miring. Dia mau, bahkan sampai hal-hal yang kecil, dia mau parkir di sebuah mall, padahal mall itu penuh, tapi entah gimana caranya, begitu dia masuk, tiba-tiba ada yang keluar, dapat parkir. Dia penasaran, kenapa ya? Kok ada orang-orang yang kayaknya nasibnya tuh baik. Di sisi yang lain, ada orang-orang yang sial terus, ya, disebut pasukan bodrek. Kayaknya hidupnya tuh ruwet terus ya. Mau kerja susah, begitu dapat kerjaan atasan nggak enak, ya. Mau menikah keliru jodohnya, mau bangun rumah miring rumahnya. Sampai hal-hal yang kecil-kecil, dia lagi antri tiket depan loket gitu ya Bu, panjang-panjang, begitu bagian dia tiketnya habis. Nasibnya tuh apes terus, nasibnya tuh sial terus. Bu, ada seorang ilmuwan yang penasaran dengan hal ini. Kenapa ya kok sebagian orang ada yang nasibnya kayaknya baik, sebagian orang ada yang nasibnya sial terus. Dia teliti Bu, dia teliti 8 tahun, dia teliti. Nanti Anda boleh googling, cari aja Richard Wiseman. Dia itu dia punya studi bagus banget, dan dia tulis dalam sebuah buku, judul bukunya itu The Luck Factor atau faktor keberuntungan. Dia penasaran Bu, 8 tahun dia kumpulin. Dia pisah 2 kelompok. Kelompok pertama ada orang-orang yang merasa hidupnya beruntung terus, nasibnya bagus terus. Kelompok yang kedua ada orang-orang yang hidupnya sial terus, apes terus. Dia perhatikan sampai ini orang gaya hidupnya gimana, pola makannya gimana, cara berpikirnya gimana. Dia teliti dan dia tuangkan dalam buku itu. Saya nggak bahas buku itu Bu karena panjang. Tapi Ibu tahu nggak, di antara yang dia temukan yang paling menonjol, apa yang membedakan 2 kelompok itu? Orang-orang yang nasibnya itu baik Bu, orang-orang yang hidupnya itu beruntung, yang rezekinya bagus, itu entah gimana caranya, mereka itu kalau melihat segala sesuatu, melihat apapun, melihat kejadian yang menimpa dirinya, melihat orang lain, dimanapun dia berada, dia selalu melihat setengah isinya. Tapi orang-orang sial,
orang-orang yang apes, yang rezekinya itu ruwet. Menurut kajiannya beliau, kelompok mereka itu melihat segala sesuatu, menilai orang, mengomentari apapun, itu selalu setengah kosong. Masalahnya dia benar. Itulah kenapa, maaf ya Bu ya, kenapa orang negatif, orang sinis, orang skeptis, orang pesimis itu sulit disembuhkan. Kenapa kira-kira sulit? Kenapa sulit? Karena dia selalu bisa menemukan alasan yang tepat, objektif, faktual, akurat dan terpercaya bahwa ini setengah kosong. Ustadz, setengah kosong Ustadz. Lihat, ini setengah kosong Ustadz. Dia benar gak? Masalahnya dia benar. Tapi kalau saya bilang ini setengah isi, saya benar gak? It's your choice. Itu pilihan Anda. Bu, dalam hidup ini kita selalu bisa mau memilih yang mana yang mau kita lihat. Bu, kita ketemu orang, namanya manusia, itu ada setengah isi setengah kosong, betul Bu? Ada baik, ada jelek, itulah manusia. Yang mana yang Anda lihat? Ada orang tuh Bu, yang memang hobinya tuh lihatnya setengah kosong terus. Nih, datang ke undangan pernikahan, setengah kosong yang dia cari. Ih, nggak ada kerupuk, sambelnya asin, gedungnya gerah, setengah kosong terus yang dia lihat. Padahal makanan yang lain enak. Ya, ada orang gitu tuh Bu. Saya tuh Bu ya, saya tuh insya Allah Bu, insya Allah, saya tuh nggak pernah ngerasa nggak cocok sama orang. Insya Allah, saya tuh ngerasa ketemu dengan siapapun, dan saya tuh selalu merasa cocok. Kenapa? Saya fokus setengah isinya. Kadang-kadang dorongan batin kita tuh ngeluh karena ngelihat setengah kosongnya terus. Gini Bu, gini deh. Anda mau tahu? Saya bisa membuat Anda nggak usah lama-lama, cukup dalam waktu 3 hari menjadi muak dan benci dengan suami Anda. Bisa saya. Mau tahu gimana caranya? Mau tahu nggak? Gampang. Dalam waktu 3 hari Anda fokus dengan setengah kosongnya. Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Banyak lah. Oh, suami Anda bukan malaikat kok. Fokus setengah kosongnya. Misalkan ibu lagi tidur, lihat wajahnya. Hidungnya gede, ngorok, iler, bau. Itu yang Anda lihat. Anda ingat kata-kata dia yang dulu mungkin pernah menyakiti hati Anda. Anda ingat peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat Anda sakit hati. 3 hari Bu, Anda fokus ke setengah kosongnya. Setelah 3 hari Anda ngelihat suami Anda muak gitu. Betul? Tapi sebaliknya, saya juga bisa dalam waktu 3 hari membuat Anda jatuh cinta lagi dengan orang yang sama. Gimana caranya? Dalam waktu 3 hari Anda fokus dengan setengah isinya. Ada? Banyak? Suami Anda bukan Fir'aun. Anda lihat bahkan ketika tidur Anda pandangi wajahnya, wajah lelah. Ya Allah, ini orang yang udah banyak berjuang buat saya. Bapak-bapak mungkin ngelihat istrinya, bahkan mohon maaf ya Bu, goresan-goresan di badannya, ini perjuangan melahirkan anak saya. Ya. Anda ingat kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan manis bersama pasangan Anda. 3 hari Bu, Anda fokus ke situ, Anda jatuh cinta lagi dengan orang yang sama. Itu pilihan Anda Bu. Kemana yang mau Anda lihat? Ya. What you focus on
expand, apa yang Anda fokuskan itu membesar. Kenapa orang tuh seringnya ngeluh, berkeluh kesah? Karena fokus dia ke setengah kosongnya. Walaupun mungkin dia benar. Ya. Walaupun dia itu benar. Makanya orang itu kalau sedang jatuh cinta, dia akan fokus ke setengah isinya. Betul, Bu? Ya. Orang itu ada nih, saya ini, Bu, ya. Saya jadi ingat ada sebuah penelitian. Ini rahasia nih, Pak, Bu. Ini ilmu mahal nih. Ilmu mahal. Ada seorang peneliti namanya Marcus Buckingham. Dia itu meneliti, Bu, ribuan pasang suami istri untuk menemukan jawaban sebetulnya apa sih rahasia dari suami istri yang langgeng, harmonis, hubungannya itu strong and happy, bahagia, tenang, adem, ayem. Apa sih rahasianya? Dia teliti, Bu, bertahun-tahun. Pasangan-pasangan suami istri yang memang terbukti langgeng, harmonis, sampai kakek nenek, hampir ya ribut-ribut pasti ada, tapi sedikit sekali. Dia teliti dan dia menemukan ada 10 rahasia. Oh, 10 masih kebanyakan. Dia peres lagi 5. Oh, 5 masih kebanyakan. Dia gali lagi, dia peres lagi jadi 3. Oh, 3 masih kebanyakan. Dia ambil 1 yang paling. Jadi 1 hal yang menempati peringkat pertama, yang menyebabkan suami istri itu bisa langgeng, awet, adem, ayem. Dia tulis dalam bukunya. Sekarang saya mau nanya, tebak kira-kira apa 1 hal itu? Ayo, apa? Hah? Apa? Apa? Memahami bukan? Bukan. Ikhlas bukan? Apa, Bu? Komunikasi bukan? Hah? Kata dia, ini pun hasil penelitian ini, Bu, membuat penelitinya kaget. Dia nggak nyangka. Mungkin kalau tadi komunikasi, pengertian, memaafkan, mungkin tuh 10 besar ada. Tapi kalau ternyata dia temukan yang paling puncak itu apa? Kata beliau, apa, Bu? Bukan. Beliau mengatakan positive illusion. Coba diulang, apa? Sekali lagi, apa? Ibu tahu positive illusion itu apa? Ibu tahu illusion? Illusion itu apa? Ilusi. Bu, ilusi itu nyata apa khayalan, Bu? Ternyata, Bu, ini saya nggak bercanda. Ini serius. Suami istri yang langgeng, adem, ayem, harmonis hubungannya, itu ternyata mereka yang jago menghayal loh. Maksudnya apa? Gini, Bu, ketika hasil interview, misalkan ditanya ya, ada seorang suami ditanya sama penelitinya, Pak, menurut Bapak bagaimana istri Bapak? Aduh, Mas, kalau menurut saya istri saya itu wanita yang paling cantik sedunia, wanita yang selama ini mau bersama saya. Entah gimana caranya, Bu, dia tuh melihat pasangannya itu yang terbaik. Dia selalu bisa menemukan setengah isinya. Bu, menurut Ibu gimana suami Ibu? Suami saya, Mas, orang yang paling baik yang pernah saya kenal. Jadi ketika diteliti, mereka itu selalu menemukan setengah isi dari pasangannya. Ya. Dan orang yang sedang jatuh cinta itu mengalami sindrom positive illusion, selalu mencari setengah isinya. Ibu suaminya hitam ya, tapi manis. Nah, masalahnya ketika udah sekian lama pernikahan, dibalik, ibu suaminya manis ya, tapi hitam. Padahal 2 hal itu udah ada dari dulu, betul, Bu? Pak, Bapak suaminya, Bapak istrinya cerewet ya, tapi satset. Kalau bikin apa-apa jadi cepet rapi. Begitu sekian lama pernikahan dibalik, Masya Allah Pak, Bapak istrinya satset ya, tapi cerewet.
Mana yang Anda lihat? Dalam hidup pun begitu. Ibu datang ke pengajian, dengerin ustadz, mungkin memberikan materi. Kalau ibu mau lihat setengah kosongnya, ada nggak bu? Ada, ya. Makanya saya tuh kalau ada orang, saya mah nggak cocok sama ustadz itu, saya mah nggak cocok. Karena yang Anda lihat setengah kosongnya. Padahal kalau Anda mau disiplinkan diri, melihat setengah isinya, ketemu tuh bu. Kita tuh butuh keterampilan seperti fotografer bu. Fotografer itu kan hebat ya. Fotografer itu bu kalau mau moto, dia nyari yang mana bu? Nyari angle yang paling bagus, betul ya? Walaupun mungkin dalam satu gambar itu ada yang nggak bagus, tapi seorang fotografer itu akan mencari angle yang paling bagus. Nah keterampilan itu butuh kita miliki dalam ruang dalam diri, ya. Dan itu akan menentukan suasana batin. Akhirnya kita jadi banyak syukur. Karena kalaupun kita lagi ngerasa sulit, beriringan dengan itu, Allah barengi dengan kemudahan. Itu udah kaidah hidup. Nggak ada sulit, nggak ada. Sulit itu selalu bareng dengan mudah. Bahkan mudahnya lebih banyak. Anda udah hafal ayatnya, fa inna ma'al usri yusra. Terus saya tuh kemarin bikin konten bu di TikTok, di Instagram. Konten saya begini. Dalam hidup sebetulnya ujian itu kalau nggak ujian sabar, ujian syukur. Ya. Terus banyak yang komen, Ustadz boleh nggak milih ujiannya yang syukur aja? Komen itu seakan-akan menganggap ujian syukur itu lebih mudah daripada ujian sabar. Padahal bu, faktanya qalilam ma tashkurun. Kalau kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, maka kemudahan akan ikut mengejarnya, masuk juga ke dalam batu itu. Mau pergi kemana? Mau pergi kemana itu kesulitan, dikejar sama kemudahan. Masalahnya mata kita lihatnya setengah kosong terus nih bu. Itulah kenapa Allah mengatakan qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tashkurun. Betapa sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Memang setelan kita nih kadang-kadang lebih condong pada berkeluh kesah. Fokusnya sama yang setengah kosong. Kalau yang baik-baik itu kita gampang lupa bu. Ya, tapi kalau yang jelek-jelek itu ingat terus, betul bu? Kalau yang jelek-jelek itu kayak lem. Tapi kalau yang baik-baik itu kayak teflon. Ibu tahu teflon? Anti lengket. Kalau keburukan orang tuh kita ingat, jadi ahli sejarah. Tapi kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita gampang lupa tuh. Hati-hati, ya. Jadi berlatih untuk bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Nggak mungkin bu hidup ini kosong terus, ada isinya. Yang mana yang Anda lihat? Coba mulai sekarang bu, biasakan diri, ya. Apalagi buka sosial media, udahlah diatur waktunya. Jangan suka sedikit-sedikit komentar, apa-apa yang mungkin belum Anda pahami. Apalagi ngomentarin gosip kehidupan orang, kehidupan artis, kenal juga enggak. Ya. Apa urusannya? Ya. Yang ada malah nambah dosa. Hati-hati tuh bu. Ngeluh. Coba temukan dalam sebuah keadaan ini setengah isinya. Bahkan dalam keadaan gelap sekalipun, dalam keadaan seterpuruk sekalipun, kita selalu bisa menemukan keindahan dan kebaikan dari kejadian itu. Betul bu? Itu dua. Terakhir yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Inner voice, suara batin, suara di dalam diri, yang itu membuat kita apa-apa kepengen buru-buru, kepengen cepat-cepat. Akhirnya kita kadang-kadang
mengambil jalan yang haram, ya, kita malah terjebak dalam dosa, naudzubillah. Berproseslah, bergeraklah dengan sepenuh raga, tapi berserahlah dengan sepenuh jiwa. Berdoa sepenuh rasa, bergerak sepenuh raga, berserah sepenuh jiwa. Wah, bagus tuh buat status WhatsApp. Tadi gimana? Berdoa sepenuh rasa, bergerak sepenuh raga, berserah sepenuh jiwa. Tenang aja Bu, tugas kita melakukan yang terbaik. Do your best and that will be enough. Pokoknya jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Coba diulang. Sekali lagi. Jika aku berbuat baik, nggak ketukar Bu, nggak ketukar. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah sarayar. Nggak ketukar. Jadi tugas kita ngapain dong? Tugas kita itu berbuat yang baik-baik, melihat yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik, melakukan yang baik-baik. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Kalaupun kita berbuat baik dan orang berbuat buruk kepada kita, itu bukan masalah kita. Itu masalah dia nanti. Tugas kita itu ngelakuin yang baik-baik, melihat yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik, melakukan yang baik-baik. Jika aku berbuat baik, yang baik akan datang kepadaku. Ya. Maka yang kedua tadi, hati-hati dengan dorongan suara-suara batin yang membuat kita dikit-dikit mengeluh, fokus sama yang jelek-jelek. Bahkan Quran itu mengatakan memang begitulah manusia, hobinya itu berkeluh kesah. Ya. Yang ketiga, suara batin, inner voice yang perlu kita waspadai adalah dorongan-dorongan dalam diri yang membuat kita hasad, ya, envy, iri, dengki, bahkan sampai membenci orang. Oh, itu menyempitkan dada Bu. Hati-hati. Makanya saya sering sampaikan Bunda, orang yang hasad itu dipastikan hidupnya nggak akan lapang. Kenapa? Sekarang gini Bu, saya kasih logiknya ya. Punten. Ada orang dapat rezeki, dapat kemudahan, terus kita nggak seneng. Saya mau nanya, yang ngasih orang itu rezeki siapa? Itu artinya secara nggak langsung kita lagi nggak seneng sama siapa? Berat loh itu Bu. Makanya orang yang hasad itu sebetulnya dia lagi menyempitkan hidupnya sendiri. Dia lagi membangun hijab. Orang kalau hasad dengan nikmat orang lain, itu dia makin jauh dari nikmat itu. Padahal kalau kita bisa ikut bahagia dengan kebahagiaan orang, ikut senang dengan apa yang sedang disenangi, ya, kesenangan orang lain, kita sedang mengakses energi yang sama, frekuensi yang sama, sehingga akhirnya kita semakin dekat dengan rezeki itu, bahkan melampauinya. Contoh ya Bu, ini saya kasih contoh. Misalkan kita punya saudara, kita punya teman lama mungkin, kita punya siapapun lah, dia dapat rezeki, beli rumah baru, rumahnya bagus, besar, terus bikin acara syukuran, kita diundang, datang dengan sepenuh bahagia, seakan-akan kita yang punya rumah itu. Kalau kita bisa punya hati kayak begitu Bu, dalam waktu dekat kita akan mengakses rezeki yang sama, bahkan melampauinya. Ada orang berangkat haji nih, kita belum berangkat haji, ada orang berangkat haji, kita ikut seneng, seakan-akan kita yang mau berangkat. Itu Bu, pegang kata-kata saya, dalam waktu dekat, nggak lama nyusul Anda. Tapi kalau ada orang dapat rezeki, kitanya nggak seneng, makin jauh. Kalau kata Sayyidina Ali bahkan begini, orang yang hasad itu seperti minum racun, tapi berharap
orang lain yang mati. Nggak bisa. Yang ada malah dia yang mati. Dia yang mati. Nah, terus terapinya gimana nih Ustadz? Terapinya Bu, supaya kita nggak terjebak dengan suara batin ini, banyak-banyak mendoakan orang lain. Ya, Bu, nggak usah khawatir. Saya sering sampaikan, kalau mendoakan orang tuh yang lepas. Kenapa? Karena nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Segala kebaikan yang kita doakan untuk orang lain itu akan balik. Bahkan yang balik doain kita tuh malaikatnya Allah. Betul Bu? Coba deh Bu ya, ini gini deh. Jangan banyak teori. Jangan banyak teori. Ibu coba langsung praktekin. Nanti ibu rasakan what will happen, apa yang akan terjadi. Nih Bu, pulang dari sini nih, ibu ngelihat siapapun, mungkin ngelihat satpam, ngelihat ada pengamen, ngelihat ada yang dagang di jalan Ibu. Daripada bibir Anda nganggur, angkat tangan, dalam hati aja, diem-diem. Ya Allah, berkahi rezeki dia ya Allah. Kalau dia lagi punya masalah ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Kalau dia belum berangkat umroh haji, undang ya Allah. Jadiin anak-anaknya soleh-soleha ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Amin. Dah. Wah, itu Bu, malaikat akan berkata, bagimu juga. Kalau kata guru saya, Son, bisa jadi masalah kita tuh gak beres-beres karena doa kita egois. Doanya sini terus. Padahal kita diajarin tuh doanya gimana? Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'mina wal muslimina, bahkan al ahya, ya, al ahya minhum. Cobain Bu. Kalau guru saya tuh ngajarin begini, Mas Soni, kalau lagi tahajud, kalau kamu pengen betul-betul powerful, menyerap energi positif dalam hidup, coba deh, setiap kali kamu tahajud, tulis kalau perlu, 7-40 orang yang secara khusus ingin kamu doakan. Bu, kalau doain anak, orang tua, itu udah pasti ya Bu ya. Itu Bang gak usah diajarin. Itu udah standar lah. Doain anak, pasangan, orang tua, keluarga, itu udah pasti. Tapi diluaskan lagi. Ya Allah, Anda ingat teman Anda, saudara Anda, ya Allah, mudahin urusannya. Diam-diam aja Bu. Ya, saya kalau bimbing jamaah umroh Bu, saya tuh selalu bilang sama jamaah, biasanya di akhir-akhir sebelum pulang di Mekah, saya nanya sama jamaah, Pak, Bu, gimana? Udah puas belum doanya? Udah Ustadz, doa apa aja? Ini Ustadz, A, B, C, oh di Raudhah udah doa, di depan Multazam udah doa, bagus. Terus saya bilang, Pak, Bu, mau saya kasih tahu nggak? Ini ada rahasia doa yang akan mengubah hidup. Apa Ustadz? Doain orang. Nanti sebelum pulang nih Bu, Pak, di depan Ka'bah, coba ibu berdiri sebentar, ibu lihat kanan kiri. Bu, kalau depan Ka'bah kanan kiri orang-orang lagi pada ngapain tuh? Ada yang nangis, betul Bu ya? Demi Allah. Ibu bilang sama Allah, ya Allah, apa yang mereka minta ya Allah, jika itu memang baik, kabulkan, mudahkan. Wah, itu energi kebaikan dari orang-orang itu Bu, menyerap. Ibu kalau mampir ke rumah sakit ya Bu ya, ngejenguk siapa, setiap lewat kamar rawat, ya Allah karuniakan kesembuhan, ya Allah gugurkan dosa-dosanya. Itulah, jadi tuh kita kepengen ngelihat orang tuh bukan kepengennya saling bersaing dalam urusan dunia, akhirnya jadi hasad, cemburu, iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Enggak. Tapi malah kepengen orang tuh kalau bisa, Rasulullah tuh kepengen semua orang kalau bisa selamat, bahagia,
masuk surga. Kalau kita punya hati seluas samudera kayak gitu bunda, hidup tuh lapang. Hidup tuh lapang. Karena hasad itu bisa menghanguskan amal dan menyempitkan dada. Ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita punya jiwa yang tenang, dada yang lapang, pikiran yang damai. Yuk kita bungkus. Apa aja? 3 suara batin yang perlu kita waspadai, Bu. 1. Apa, Bu? Suara-suara di dalam diri yang mendorong kita untuk buru-buru, tergesa-gesa, pengen apa-apa cepet-cepet. Nggak. Jalanin, nikmati prosesnya dengan berbaik sangka kepada Allah. Pokoknya Allah menetapkan sesuatu, semoga itu yang terbaik. Ketika Allah menunda sesuatu, maka itu akan jadi semakin baik. Dan ketika Allah mengganti sesuatu, maka itulah yang lebih baik. Ya. Yang kedua, suara batin yang mendorong kita untuk ngeluh, apa-apa tuh dilihatnya yang jeleknya, yang kurangnya, yang kosongnya. Lihat apa-apa kurang, lihat ini kurang, lihat itu kurang. Lihat pasangan kurang, lihat anak kurang, lihat yang sudah kita miliki kurang semua. Karena ada fokus pada setengah kosongnya. Padahal saat kita mampu melihat setengah isinya, kaidah hidupnya itu Allah akan tambah nikmat. La azidannakum. Ya. Makanya kita kenapa disebut kufur? Karena kufur itu kan cover. Seakan-akan kita nggak ngelihat setengah isinya, kita hanya ngelihat setengah kosongnya. Ya Bu ya. Qalilam ma tashkurun. Betapa sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita waspadai? Dorongan-dorongan batin, suara hati yang membuat kita hasad, iri, dengki. Oh, itu bahaya Bu. Itu menyempitkan dada dan menghanguskan amal. Karena orang hasad itu Bu, pada level kronis itu sampai ingin menghilangkan nikmat orang. Betul Bu? Makanya sampai kita diminta berlindung kepada Allah. Hasidin idza hasad. Ya kan Bu? Di Quran surat Al-Falaq gitu kan? Gimana? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang yang hasad dan dia menyatakan, mengekspresikan kehasatannya itu ingin mengambil nikmat orang. Itu penyakit hati yang bahaya Bu. Coba deh Bu, kalau dengar kabar teman lagi sukses, teman lagi rezekinya bagus, bagaimana kita punya hati? Ya Allah, alhamdulillah, betapa Engkau Maha Pemurah. Itu ya. Nah, mudah-mudahan saat kita bisa mengelola suara-suara ini dalam diri, efeknya apa? Jadi hamba yang tenang, lapang dadanya, semangat menjalani hidup. Amin. Amin. Bu, angkat tangannya. Hadirkan hatinya. Bapak Ibu, majelis ilmu itu salah satu saat mustajabnya doa. Maka mari kita hadirkan hati kita sepenuh-penuhnya. Istighfar dulu yuk dari hati. Astagfirullah. 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 Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha tahu berkumpulnya kami di rumah-Mu ini. Ya Allah, catatkan ya Rob, siapapun yang hadir pada hari ini tiap langkahnya jadi penggugur dosa. Ya Allah, kami datang ke masjid ini gak ada niat lain kecuali ingin belajar jadi hamba yang semakin baik.
Maka ya Rob, catatkan ya Allah, siapapun yang hadir hari ini menjadi hamba-hamba yang kau sayangi, menjadi hamba-hamba yang kau ampuni. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan ya Rob. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, ya Allah, mudahkan ya Rob. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, lahir atau batinnya, sembuhkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang berat, ya Allah, apapun judul persoalannya, ringankan ya Allah, kuatkan pundaknya. Ya Rob, jika ada di antara kami yang masih terjebak hutang, tolong ya Allah berikan jalan keluar untuk bisa lunas. Jangan kau biarkan kami wafat dengan meninggalkan banyak hutang. Ya Allah, jika ada di antara kami yang rindu, kepengen umroh haji, undang kami ya Allah. Izinkan kami bisa merasakan wukuf di Arafah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, anak keturunan kami, keluarga kami saleh salehah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Silakan, apapun yang sekarang terlintas di pikiran. Bapak Ibu lagi ada masalah apa yang kepengen ditolong sama Allah, lagi ada hajat apa yang kepengen ditolong sama Allah, ayo minta sekarang, saya aminkan. Amin ya Allah. Silahkan Bapak Ibu, amin ya Allah. Ya Allah, Engkau janjikan majelis ilmu adalah saat mustajabnya doa. Kabulkan ya Rob. Silakan Bu, apapun yang kepikiran, minta sekarang. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jika itu baik, mudahkan ya Allah. Amin ya Rob. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan kami kesempatan tobat sebelum Engkau panggil kami nanti. Allahumma inna nas'alukal husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami nanti akhir yang baik ya Allah. Hati kami masih terbolak-balik ya Rabb. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Mudah-mudahan ya Allah, di sisa umur kami Engkau tetapkan dalam ketaatan dan keistiqomahan. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami yang seiman di Palestina, di Gaza, di Syams, di semua tempat di bumi-Mu ini ya Allah. Ya Allah, hancurkan orang-orang zalim ya Rabb dengan kekuasaan-Mu, dengan rahmat-Mu. Ampuni kami ya Rabb yang belum bisa berbuat banyak. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakan kepada kami ya Allah kebaikan, kebahagiaan, kelapangan dunia dan akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ad du'a. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga Allah izinkan kebersamaan kita ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.